istri Anda yang hari ini itu yang terbaik buat Anda. Kalau Anda ingin yang tercantik, kalaupun ada, belum tentu dia mau sama Anda. Itu harus dipikir. Ya, realitas. Kita akan ambil contoh bagaimana sebuah ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang membuat orang-orang Madinah terkaget-kaget. Ayat ini memang sangat ekstrim. Quran surat Al-Baqarah 216. Ayat tentang kutiba. Apa kalau sudah bilang kutiba? Ayat apa ini? Kewajiban. Alaikum. Udah pakai kutiba, pakai alaikum lagi. Al-Qital. Kutiba alaikumul qital. Orang-orang Madinah kaget. Mereka dulu masuk Islam lewat seorang duta besar Islam pertama, Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair itu? Dialah keluarga terkaya di Quraisy. Umar bin Khattab itu debt kolektornya, ayahnya Mus'ab bin Umair. Ketika dia masuk Islam, ibunya sampai merajuk. Kata ibunya, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad, aku tidak akan pernah lagi makan. Apa kata Mus'ab? Ibu, jangan kau buat aku membuat hatimu sakit karena aku. Tapi kalau kau minta untuk meninggalkan agama Muhammad, demi Allah, sekiranya Allah memberikan ibu 100 nyawa, dan satu-satu nyawa diambil untuk menawarkan supaya aku meninggalkan agama Muhammad, aku tidak akan meninggalkan agama Allah. Insyaallah. Mus'ab itu kalau dia potong rambut kayak begini, seluruh pemuda Makkah potong rambut kayak begini. Masya Allah. Siapa nama itu? Mus'ab. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Idolnya Quraisy, Mus'ab itu. Tapi ketika dia masuk Islam, inilah orang pertama yang Nabi utus ke Yathrib. Makanya kita jangan kaget ketika Nabi sampai di Madinah. Kenapa orang Madinah menyambut? Karena mereka sudah masuk Islam duluan. Maka kita kenal dalam sejarah mereka menyambut Nabi dengan Tala'al badru alaina. Luar biasa. Ya. Pertanyaannya ketika turun ayat ini. Ingat, orang Madinah itu sebagian besar adalah petani. Petani itu hidup yang paling nyaman. Gak mau macam-macam. Pokoknya berladang, dapat hasil, jual, selesai. Dia gak ada kaitan-kaitan dengan yang lain. Petani itu paling nyaman hidupnya. Makan dari apa yang dia tanam. Ya, tiba-tiba datang perintah perang. Promosi pertama Mus'ab bin Umair, Islam itu agama Islam, salam, peace, damai. Tiba-tiba perang. Mulai satu orang, dua orang nyenggol. Perang nih, benar. Perang nih, Masya Allah. Kalau orang Quraisy, Makkah turun perintah perang. Ayo, Masya Allah. Ya, mereka berdagang, pulang dagang, perang. Ya, Masya Allah. Dagang, pulang dagang, perang. Hobi perang itu. Orang Madinah terkaget-kaget. Kenapa? Mereka kaget. Oh, Islam ada perang. Apa arti perang? Air mata. Apa arti perang? Darah. Apa arti perang? Kematian. Apa arti perang? Anak jadi yatim, bini jadi Lu pada kagak berani. Jadi apa? Ya, Masya Allah. Pasti dikit apa? Masya Allah. Ya. Masya Allah. Itulah sebabnya 13 tahun pertama Islam di Makkah tidak ada orang munafik. Tidak ada orang munafik. Tapi ketika mulai masuk di Madinah, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, mulai muncul kelompok munafik. Munafik itu muncul pertama kali ketika turun perintah perang. Kenapa? Karena mereka cuma menginginkan Islam yang damai-damai saja. Ketika datang perintah untuk mengajak mereka, mulai mereka mundur. Apa kata Allah? Makanya kalau kita lihat dalam tulisan ayat ini, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, ada wakaf apa? Jim. Yang dalam ilmu tajwid boleh berhenti, boleh nyambung. Kalau wakafnya lam alif sambung. Tapi kalau jim boleh dibaca langsung, boleh tidak. Artinya apa? Kita disuruh memperhatikan apa ayat berikutnya. Asa, ya, antakrahu syai'an. Masya Allah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Masya Allah. Boleh jadi kamu membenci satu perkara, padahal perkara itu baik bagimu. Masya Allah.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi perkara kamu sangat menyukai padahal perkara itu tidak baik bagimu. Saya ada jamaah di sebuah dinas kabupaten kota. Dia sangat berkeinginan untuk menjadi sekretaris dinas karena dia lihat level itu kalau dia jadi sekretaris dinas, berikutnya dia bisa jadi diusulkan untuk jadi eselon 2 jadi kepala dinas. Apa yang terjadi? Ternyata bukan dia yang terpilih, padahal hasil seleksi nilainya paling tinggi. Apa yang terjadi? 3 bulan berikutnya sekretaris dinas OTT, Masya Allah, dengan uang 120 juta, lagi viral ya. Saya tidak boleh menyebutkan kabupatennya, ya. Kaget. Dan alangkah sedihnya yang tertangkap sekretaris dinas itu bulan Agustus nanti pensiun. Masya Allah. Yang gagal tadi bilang, Masya Allah. Antum harus lihat. Tidak semua orang bisa menerima kenyataan. Harusnya saya. Kok dia? Jangan mengandalkan mata zohir, bro. Jangan mengandalkan. Mata kita ini terbatas. Ketutup ini aja, kita nggak bisa lihat sebelah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Skenario Allah itu yang terbaik untuk antum. Makanya, Ustadz, kalau begini, apakah kita menunggu aja semua ketetapan Allah? Mari kita lihat sebuah pepatah Arab yang sangat luar biasa. Kita dituntut dengan spirit ini. Pasti Anda tahu lagi. Man jadda wajada. Jangan tambah N ya, Masya Allah ya. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Nggak ada yang mustahil. Kalau kita serius, insya Allah dapat. Ya, seperti itu. Tapi pepatah berikutnya mengatakan, lihat, man sabara zafara. Ini mah makanan anak pesantren ini. Man jadda wajada. Nggak boleh nggak serius. Kalau nggak serius nggak dapat ente. Tapi kenyataan hidup, beritahukan kepada anak-anak. Kamu udah berusaha, berjuang, tes datang paling pertama, pengumuman tes, nggak ada namamu. Masya Allah. Itu nggak mudah loh menemani anak begitu. Nggak keluar kamar. Enggak. Masya Allah. Berat. Ada beban yang begitu, ekspektasinya tinggi banget, tahu-tahu namanya nggak keluar, Masya Allah. Antum berharap ya nanti 6 Juni masa idahnya selesai. Setelah itu ya Allah, walaupun masa idahnya 6 Juni selesai, belum tentu dia mau sama antum, Masya Allah. Ya, itu masalahnya. Coba perhatikan baik-baik. Kalaupun ada kegagalan, kalaupun ada ketidakberhasilan, apa kalimatnya? Man sabara zafara. Siapa yang bersabar, dia yang paling beruntung. Antum pilih mana? Berusaha tapi dapat, atau sabar, atau kemudian ujungnya beruntung? Yang paling indah, berusaha dapat, kemudian beruntung. Masya Allah. Itu yang kan gak enak banget. Pas daftar, keluar tulisan, Anda belum beruntung. Masya Allah. Sekarang saya beritahu pada Anda, ya, mari kita lihat, tengok dulu. Kita ingin membandingkan dengan manusia terbaik, karena dia bukan cuma Rasul, tapi manusia terbaik. Siapa dia? Rasulullah SAW. Baik, kita akan sandarkan pada keluarganya. Beliau menikah pada usia berapa tahun? 25 tahun. Lihat, 25 tahun. Catat baik-baik. Ya, pada usia ya kurang lebih 28 tahun menikah dengan Khadijah. Bayangkan, berarti kalau tambah 28 tahun berarti 53 tahun. Inilah usia di mana Nabi SAW baru menikah lagi setelah istri pertamanya wafat. Laki-laki sadar ya. Kalau ikut dengan nomor umur, sebagian ahli mengatakan Nabi itu monogami sebenarnya. Karena sisa umurnya cuma 10 tahun, dan itu pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Khadijah lah Allah berikan dia anak-anak. Tapi coba lihat sejarah. Dari berapa jumlah anak Nabi? 5?
4, 3. Halo umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi. Waduh, salawat mantap. Jumlah anak Nabi? Baik, jumlah istri Nabi? Masya Allah, hafal ya kalau istri Nabi. Baik, anak Nabi laki 3, perempuan 4. Laki Qasim. Berikutnya Abdullah. Berikutnya Ibrahim. Ini yang paling besar, kemudian meninggal hampir 9 tahun. Perempuan Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, terakhir Fatimah. Bayangkan dari seluruh anak ini, 6 orang ini meninggal selama Nabi masih hidup. Anda bayangkan, Anda bisa seperti itu, punya 7 anak, 6 anak meninggal ketika Anda masih hidup. Bayangkan Nabi diuji itu, ya, meninggal ketika Nabi masih hidup. Satu-satunya yang meninggal setelah Nabi wafat adalah Fatimah. Itu pun meninggal 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Masya Allah, antum bisa ngebayangin betapa perih kehidupan beliau, luar biasa. Tapi seluruh meninggalnya anak Nabi tidak tercatat dalam sejarah. Yang tercatat dalam sejarah adalah ketika wafatnya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Wafatnya mereka berdua ini dalam sejarah disebut dengan Amul Huzn. Apa ini? Tahun kesedihan. Masya Allah, luar biasa. Pak, Bapak tuh belum ada apa-apanya, Pak. Pak, belum ada apa-apanya. Rasulullah SAW, kenapa Ustadz Abu Thalib dan Khadijah wafat disebut tahun kesedihan? Backup sosiologis, backup keamanan ada pada Abu Thalib. Selama Abu Thalib masih hidup, nggak ada satupun Quraisy yang berani menaruh tangan kepada Rasulullah. Kenapa? Mereka sangat sungkan kepada Abu Thalib, sang pemegang kunci Ka'bah. Semua orang yang beribadah datang ke Ka'bah itu seizin dan sepengetahuan Abu Thalib. Masya Allah, orang akan bertahalul baik Islam maupun non-Islam. Selesai tawaf, mereka akan bertahalul. Binatang yang boleh dipakai tahalul adalah binatang yang dipelihara oleh Abu Thalib. Masya Allah. Wafat. Berikutnya Khadijah. Masya Allah, siapa pembantu Khadijah namanya? Siapa namanya? Humairah. Pembantu Khadijah yang namanya perempuan tapi orangnya laki-laki. Maisarah. Kan kita pikir perempuan ya, laki-laki, karena inilah yang menemani Rasulullah berdagang kemana-mana. Apa setelah menikah? Kata Maisarah, ya Khadijah, bagaimana dengan hartamu? Khadijah itu wanita terkaya Quraisy. Seorang akuntan, meneliti kalau dikurskan dengan dolar, kekayaan Khadijah sama seperti kekayaan Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump. Anda tahu ketika menikah dengan Nabi ditanya oleh Maisarah, bagaimana dengan kekayaanmu ini? Apa kata dia? Ya Maisarah, sejak hari ini aku tak akan memikirkan hartaku lagi. Yang aku pikirkan Muhammad. Masya Allah. Ada model istri begitu. Boro-boro kan ada. Itulah Khadijah. Makanya kalau Nabi ngigau, itu disebutnya Khadijah. Kata Aisyah, ya Rasul, ada apa Aisyah? Kau tidur semalam ngigau. Kenapa? Kenapa kau sebut wanita yang sudah mati itu? Allah. Apa kata Rasul? Kau belum tahu Aisyah, ya? Aisyah itu adalah putri Abu Bakar dari istri kedua. Abu Bakar menikahi istri mendiang. Jadi sebenarnya boleh kita menikahi istri mendiang saudara kita, dan itu menjadi sunnah. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abdullah ibn Rawaha meninggal setelah perang pada waktu perang Mut'ah. Ya, Ja'far bin Abi Thalib yang dalam kitab Ar-Rijal Haular Rasul, mereka menulis perilaku dan perangai serta wajahnya mirip Rasulullah SAW. Itu Ja'far bin Abi Thalib karena sepupu Nabi. Setelah dia meninggal, dia meninggalkan 2 orang anak dan 1 orang istri.
Anak pertama Rasul menyuruh Umar mengambilnya. Anak kedua Rasul menyuruh Utsman untuk mengambilnya, memeliharanya. Tapi ketika istrinya kata Rasulullah kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, setelah masa idahnya kau nikahin mendiang istri Ja'far bin Abi Thalib." Masya Allah. Dari sinilah kemudian lahirlah Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Istrinya Ja'far bin Abi Thalib pintarnya luar biasa, putih banget. Saking putihnya kalau kena cahaya sedikit merah. Itulah sebabnya Aisyah dipanggil Humairah. Masya Allah. Pak, ya, Khadijah seluruh hartanya habis untuk dakwah Rasul. Abu Thalib begitu mencintai, wafat. Kenapa Allah lakukan itu? Supaya Muhammad sadar kalau kau bersandar pada manusia, siapapun dia, siapapun namanya manusia, pasti mati. Allah tak pingin dia diduakan. Walaupun Allah tahu hati Muhammad bersih, tapi Allah ingin katakan, ya Muhammad, kau bersandar pada Khadijah, mati. Kau bersandar pada Abu Thalib, mati. Karyawan, kau bersandar pada ini, PHK, selesai. Kemarin saya ceramah di Indosat, ya. Waktu mau ceramah, Ustaz, tolong Ustaz, kami 679, yang sudah tanda tangan 622. Nah, itu apa? PHK Ustaz. Masya Allah. Terus kami ini tinggal 57 orang Ustaz. Kami bertahan. Masya Allah. Siapa lagi yang sudah tanda tangan? Ente dapat berapa? Lumayan Ustaz. Ditambah 14 kali gaji. Dari yang normal ditambah lagi 14 kali gaji. Masya Allah. Terus anak ambil Ustaz. Masya Allah. Kenapa antum ambil? Anak sudah punya pekerjaan lagi Ustaz. Masya Allah. Jangan-jangan yang 57 orang ini belum tanda tangan, dia belum dapat kerjaan. Masya Allah. Mau gimana pekerjaan? Umurnya udah di atas 50. Masya Allah. Ya, teman-teman sekalian, coba selama antum bersandar pada pekerjaan, apalagi kalau suasana-suasana begini terus, Pak. Ya, tahun lalu angkasa pura nggak begitu untung amat, Pak. Ya, tiket mahal, nggak banyak penumpang, sepi bandara. Ya, hari ini, masya Allah, nggak tahu sampai kapan nih corona terus ini. Ya Allah, lihat wajah-wajah antum buruk semua, masya Allah. Ji, semangat Ji. Kita laki strong. Jangan gini-gini, ya Allah. Laki yang punya kumis itu optimis, masya Allah, Ji. Laki strong, Ji, masya Allah. Ya, pokoknya ingat, hari ini yang antum makan, hari ini yang antum nikmati, hari ini yang antum miliki, itu rezeki antum. Gak usah tengok orang lain. Gak usah tengok orang lain. Antum cemburu kepada direksi. Direksi mah kalau Allah tegur dikit, OTT selesai. Masya Allah. Antum mau ikut direksi itu? Dan jarang ke masjid lagi. Kayaknya mau jadi direksi duduk ke masjid. Masya Allah. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita serius sekarang. Pertanyaannya, Ustaz, tinggal 10 menit Ustaz. Masya Allah, ya. Kenapa Rasulullah wafatkan Khadijah dan Abu Thalib? Tahu nggak? Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah. Apa itu? Dibawa pada sebuah perjalanan. Nama perjalanannya dua. Satu Isra, berikutnya Mi'raj. Masya Allah. Isra itu cuma perjalanan kalau dari masjid ke masjid. Kalau bukan dari masjid ke masjid tidak disebut Isra. Masya Allah. Ya. Setelah itu Mi'raj. Dia naik ke sebuah tempat yang dimana Jibril tidak bisa ikut di dalamnya. Sidratil Muntaha. Masya Allah. Untuk apa itu semua? Untuk menerima sebuah perintah yang sangat agung. Namanya sholat. Teman-teman sekalian, Ustaz berikan kata kuncinya. Kenapa antum kalau terjadi suatu kenyataan agak sulit bisa bersabar dengan kenyataan itu? Anak gagal, nggak jadi berangkat umroh. Teman-teman lagi teriak, yang punya travel. Kenapa? Tiket angus Ustaz. Masya Allah. Saya bilang bukan bisa di open date, boro-boro Ustaz, ini tiket promo Ustaz. Masya Allah. 6 juta, pulang pergi 12 juta. Kalau yang tingkat Yankee itu 15 juta, masih bisa itu di otak-atik dikit. Tapi yang 12 juta Saudi Indonesia pulang pergi itu promo semua Ustaz. Ini di cancel, bukan di cancel Ustaz, angus. Masya Allah. 1 jamaah 12 juta, 10 jamaah
120 juta. Ya, kalau 60 jamaah, Masya Allah Ustaz. Teriak-teriak teman kita. Untung nggak begitu banyak, Masya Allah. Lihat orangnya, kalau rugi teriak, kalau untung nggak pernah cerita, Masya Allah. Ya, sama. Ya, mau teriak-teriak juga, Masya Allah. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Ya, kenapa orang tidak bisa bersabar? Padahal sabar itu keniscayaan. Man sabara zafara. Man sabara zafara. Siapa bersabar pasti beruntung. Kenapa kita tidak bisa bertahan sabar? Karena sabar tidak bisa didukung sendirian. Dia harus ditopang dengan sebuah action. Apa itu? Ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini dalam rangka menerima perintah as-shalah. Ini dia. Dalam Quran kata sabar digandeng dengan kata salat beberapa ayat tertentu. Contoh Al-Baqarah 45, 46, Al-Baqarah 153. Apa kata Allah? Wasta'in bisabri was-shalah. Jangan kalian pisahkan antara sabar dengan sholat. Isti'anah, tempat kita meminta pertolongan. Satu, sabar. Man sabara zafara. Antum yang begini nikah lagi nggak pernah. Kenapa? Karena Ustaz Yasir bilang tunggu sampai istri mengatakan kau suami sempurna, kamu suami terbaik, kamu menantu terbaik. Mubazir kalau cuma ibu seorang, mama seorang yang mendampingi hidupmu ayah. Masya Allah, itu mimpi ayah. Nggak usah antum lihat lagi. Ya mungkin, mana ada ya Allah. Terbaik. Nyetor aja udah ngasih gaji, besok-besok mah duit malah. Jangan ngaku terbaik kalau masih minta, mah ada duit enggak lah. Ya Allah. Terbaik itu antum udah ngasih istri, tiap bulan ajak dia ke toko emas, itu baru terbaik. Ini seumur pernikahan cuma sekali nikah, ngajak dia ke toko emas. Itu pun karena apa? Ingin sebagai mahar. Setelah itu nggak pernah tahu alamat toko emas. Masya Allah. Mau bilang terbaik. Masya Allah. Teman-teman, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Masya Allah. Ustaz, kami udah sholat Ustaz. Belum cukup sholat waktu. Karena sholat 5 waktu ini awalnya 50 kali. Kita ini cuma 17 rakaat. Masya Allah. Tambah lagi, harusnya 50 rakaat. Maka antum jaga. Apa ini? Sholat yang disebut dengan sholat sempurna. Ya, 12 rawatib. Masya Allah. 17 fardu. Masya Allah. 3 witir. Masya Allah. Apalagi Ustaz? 8 duha. 8 syamun lain. Total Masya Allah. Berapa ini? 50. Masya Allah. Ayo, jangan tinggalkan. Qobliyah, ba'diyah, tiap hari duha. Antum akan kena corona kalau sudah wudu. Wudu. Insya Allah. Orang Indonesia masih takut corona. Antum yang biasa makan apa? Petai jengkol, corona itu lari. Enggak kuat ya. Nggak kuat. Kenapa Itali kena? Karena makannya apa? Spaghetti, pizza. Hidup di situ. Hati-hati yang suka beli pizza ya, hati-hati. Masya Allah. Ya, teman-teman sekalian, hari ini yang apa antum lihat pada diri antum itu karunia terbesar. Karunia terbesar. Gak usah antum protes, ya Allah, kenapa aku tidak dilahirkan dari seorang ayah ulama besar? Gak mungkin lah. Ya. Kenapa aku bukan dilahirkan seorang ibu yang soleha? Hari ini siapapun ayah kita, siapapun ibu kita, itu yang terbaik. Saya punya tetangga, mohon maaf ya, kemarin baru dia cerita, Ustaz pernah dengar buku kiat menyekolahkan anak ke luar negeri? Oh iya, itu ada seminarnya. Aduh Ustaz, doktor ITB, nggak disebutkan namanya ya. Ustaz sekarang dia lagi minta-minta ke siapa saja yang pernah beli bukunya, balikin, dia gantiin duitnya. Kenapa? Dia tarik semua bukunya. Kiat menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Salah satu dalam seminar itu dia jelaskan melalui investasi properti. Karena properti tidak pernah turun. Itu yang bisa menolong anak kita kalau ada masalah untuk pembiayaannya properti. Sekarang seluruh bukunya, siapapun di antara antum yang ada, buka website, dikirimkan, dia balikin ongkos kirim, dia balikin harga bukunya itu. Dia tarik di seluruh internet apa semua, dia tarik. Kenapa?
Dia bilang jangan bangga punya anak sekolah di luar negeri. Saya sampai kaget. Kenapa? Anaknya 3 sekolah di luar negeri semuanya. 3 orang. Ya, istrinya sakit 6 bulan di Bandung. Masya Allah. Sampai dimakamkan 3 anaknya itu Pak. Gak ada yang datang lihat emaknya. Dia bilang gak. Masya Allah. Jadi semua kita punya harapan ya, punya cita-cita. Makanya jangan pernah menganggap kalau anak gak ke luar negeri gagal. Saya pernah diundang satu keluarga, 6 orang anaknya, 5, 2 New Zealand, 2 Australia, 1 Singapura. Cuman 1 anak nomor 2 laki, gak lulus. Akhirnya apa? Sampai sekarang belum menikah. Karena orang bilang dia gagal. Ngapain kamu menikah? Kamu ngasih makan anak orang apa? Tapi ibunya bangga banget dengan dia. Ibunya masih hidup sampai sekarang, sudah 80 tahun sekian. Tapi yang mandiin, yang rawatin, yang nyuapin, yang cebokin ibunya, itu anak yang dibilang gagal. Oh. Saya waktu diundang, 5 orang anak itu bilang gini, Ustadz boleh kami ngobrol sebentar? Boleh. Ustadz boleh berikan sedikit motivasi pada kami, sekaligus ingatkan ibu, agar ibu bisa mengerti kami. Kenapa? Ibu gak mau kalau kami ajak ke Australia, ke New Zealand. New Zealand kan negeri yang paling aman. Saya bilang, kalian pakai ini ya. Harusnya seusia ibu ini kalian pahami dia, bukan kalian ingin ibu pahami kalian. Masya Allah. Jangan kalian bangga kalian sekolah di luar negeri, berkeluarga, punya usaha, punya pekerjaan luar negeri. Di hari kiamat yang duluan masuk surga nih, ini adik kalian, kakak kalian ini. Kenapa? Dia yang ngurus ibu kalian. Gak ada yang kalimat itu kita bilang gagal. Gak ada Pak. Gagal itu cuma teori yang karena kita bilang dia gak berhasil. Semua apapun profesi kita hari ini, hatta kita tidak punya apa-apa, gak gagal di mata Allah selama kita taat kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Itu dia. Al-Ahzab 71. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah, apapun profesinya, tetapi dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faqad faza fawzan azima. Enggak ada redaksi yang seperti ini, Pak. Maka sungguh dia telah beruntung yang paling besar. Bapak-bapak, jangan terlalu bangga Pak, jabatan apa Bapak kalau Bapak enggak taat kepada Allah. Dan di antara ketaatan yang paling utama adalah merawat orang tua. Antum baru orang tua 2 hari di rumah udah merasa gelisah. Capek banget ya ada ibu. Masya Allah. 12 orang anak dibesarkan oleh seorang ibu. Sanggup. Tapi 12 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu di hari tua. Ramadan berapa hari lagi? 46 hari lagi. Hari ini selesai, 45 hari lagi. Masya Allah. Antum yang masih punya bunda, coba antum evaluasi. Umur antum berapa hari ini? Berapa tahun yang pernah antum alokasikan untuk merawat dia? Kalau antum bikin istimewa untuk menutup dosa antum tahun ini, masih ada waktu, sebulan lebih, ngomong ke istri. Mama, boleh gak ayah minta satu permintaan? Kawin lagi? Bukan demi Allah, bukan. Kali ini mama tulus mah. Ayah pingin mama izinkan apa? Papa bertahun-tahun gak pernah ngerawat ibu. Kalau boleh 1 bulan ini aja Ramadan, izinkan ayah. Ayah sudah ngatur cuti di kantor. Ayah pingin 1 bulan ini ayah menemani ibu puasa di rumah kita. Masya Allah. Kalau dia nyambut, terus ibu mau tinggal di mana? Allah, itu bukan istri, bukan menantu. Kalau dibilang alhamdulillah ya, ibu mau ke rumah, alhamdulillah. Nanti kita buat kamarnya dekat dengan anak-anak, karena memang mak suka sekali kalau ada anak-anak. Masya Allah. Salah satu amalan paling utama di bulan Ramadan adalah birrul walidain. Coba antum ngobrol dengan istri. Ngobrol. Antum selama bertahun-tahun belum pernah merawat ibu. Mumpung dia masih hidup. Mumpung. Sebulan aja Ramadan. Antum atur di kantor. Apalagi sepi-sepi bandara begini juga.